Bapak Ibu calon petani andalan Horas. Mari kita bahas cara pembuatan kompos. Apa sih itu kompos? Kompos merupakan bahan organik yang telah mengalami pelapukan karena adanya interaksi antar bakteri pembusuk yang bekerja. Kompos sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita, bukan? Kompos telah digunakan sejak awal manusia bercocok tanam, namun dikenal secara tertulis pada masa 2300 sebelum Masehi. Meskipun kompos sudah sering terdengar, tapi mungkin belum semua tahu apa manfaatnya. Adapun manfaat kompos: 1. Meningkatkan kadar bahan organik dan hara tanah. 2. Meningkatkan aktivitas mikroba yang mendorong terjadinya siklus hara pada tanah. Untuk situasi kita saat ini, di mana stok pupuk subsidi yang semakin terbatas jumlahnya dan harga pupuk non-subsidi yang semakin mahal harganya, membuat kita kesulitan untuk memenuhi unsur hara bagi tanaman kita. Oleh sebab itu, kompos diharapkan mampu menjadi solusi dalam pemenuhan unsur hara pada tanaman. Nah, untuk membuat kompos itu sendiri, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Untuk alat yang perlu dipersiapkan, kita membutuhkan mesin pencacah, namun dapat juga digantikan dengan parang, lalu ember, dan terpal anti air. Untuk bahan, kita memerlukan daun kipahit, daun gamal atau hau aek, batang pisang, jerami, kotoran hewan dan M4, serta gula merah. Adapun tahap pertama yaitu pencacahan. Pencacahan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah mikroorganisme melakukan penguraian bahan organik yang telah kita sediakan, sehingga proses pelapukan dapat cepat terjadi. Tahap yang kedua adalah pencampuran kotoran hewan. Setelah seluruh bahan hijauan kita cacah dan kita haluskan, kemudian dicampurkan dengan kotoran hewan sebanyak 300 kg. Kemudian, seluruh bahan dicampur kembali secara merata. Tahap berikutnya adalah pelarutan M4 dan gula merah pengganti molasses. Untuk mengaktifkan mikroorganisme pada M4, yaitu dengan cara dilarutkan dengan air sebanyak 10 liter dan dicampurkan dengan gula merah atau molasses sebagai makanannya agar mampu bertahan dalam proses penguraian. Lalu, larutan M4 dan gula merah atau molasses yang telah kita larutkan tadi, kemudian kita tuang atau kita siram ke seluruh bahan yang telah kita campur dan kita aduk kembali secara perlahan. Tahap yang terakhir adalah menutup terpal dan menyimpannya di tempat yang teduh. 7. Tujuannya: 1. Agar kompos tidak terkena hujan. 2. Agar kompos juga tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian, kompos didiamkan dan dibalikkan selama seminggu sekali, dengan memperhatikan kondisi kelembapannya apakah kering atau tidak. Ciri kompos yang berhasil: 1. Berwarna kecoklatan. 2. Tidak berbau. Dan 3. Suhu sudah menurun. Setelah itu, kompos siap untuk digunakan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.